Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode transportasi Vouchers Approximation Method dengan studi kasus pendistribusian set meja makan dari pabrik ke kota pemasaran. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Eni Aryani. Kelompok 3, Paralel Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ganjil 2023-2024. Dengan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri sebagai ketua, nama saya Anissa Marwadelia dengan NPM 22028. Saya sebagai Wakil Ketua Aris Romansyah dengan NPM 220320101034. Lalu saya sebagai anggota Elhat Khalif Anwar dengan NPM 22032010031. Saya Salsabila Aulia Rahma dengan NPM 220320101040. Saya sebagai anggota, yaitu Muhammad Fataku Sumatmaja dengan NPM 220320101097. Lalu, studi kasus dari kelompok kami yaitu perusahaan mebel memproduksi set meja makan akan mengirimkan hasil produksi ke 3 distributor yang berada di Kota Madiun, Malang, dan Probolinggo. Perusahaan mempunyai 3 pabrik yang berada di Kota Surabaya, Pasuruan, dan Kediri dengan kapasitas masing-masing adalah 100 set, 70 set, dan 60 set. Permintaan dari Kota Madiun sebanyak 60 set, Malang sebanyak 120 set, dan Probolinggo sebanyak 50 set. Adapun biaya pengiriman dari tiap pabrik ke distributor adalah sebagai berikut. Surabaya Madiun sebesar Rp122, Surabaya Malang sebesar Rp90, Surabaya Probolinggo sebesar Rp100, Pasuruan Madiun sebesar Rp130, Pasuruan Malang sebesar Rp72, Pasuruan Probolinggo sebesar Rp180, Kediri Madiun sebesar Rp110, Kediri Malang sebesar Rp100, dan yang terakhir Kediri Probolinggo sebesar Rp198. Buatlah rencana pengangkutan sehingga total biaya minimum dengan voucher approximation method. Kemudian ini ada penyelesaian yang berupa tabel, di mana kapasitas dari pabrik Surabaya yaitu 100, kapasitas dari pabrik Pasuruan yaitu 70, kapasitas dari pabrik Kediri yaitu 60. Kemudian ada permintaan dari Kota Madiun yaitu 60, Kota Malang 120, dan Kota Probolinggo 50. Kemudian kita mencari perbedaan baris dan kolom. Untuk mencari perbedaan ini didapatkan dari biaya terkecil kedua dikurangi biaya terkecil pertama. Kemudian perbedaan baris pada pabrik Surabaya 100 dikurangi 90 sama dengan 10. Perbedaan baris pabrik Pasuruan 130 dikurangi 72 sama dengan 58. Perbedaan baris pabrik Kediri 110 dikurangi 100 sama dengan 10. Kemudian perbedaan kolom pada Kota Madiun 122 dikurangi 110 yaitu sama dengan 12. Dari Kota Malang didapatkan perbedaan kolom 90 dikurangi 72 yaitu 18. Kota Probolinggo perbedaan kolomnya 158 dikurangi 100 sama dengan 58. Kemudian didapatkan selisih terbesar yaitu 58 dan biaya terkecil 100. Kemudian menghilangkan kolom Probolinggo. Setelah dihilangkan kolom Probolinggo, kemudian didapatkan kapasitas dari pabrik Surabaya yaitu 50, Pasuruan yaitu 10, pabrik Kediri yaitu 60. Kemudian didapatkan permintaan dari Kota Madiun yaitu 60 dan Kota Malang 120. Kemudian kita mencari perbedaan baris dari pabrik Surabaya yaitu 122 dikurangi 90 sama dengan 32. Pabrik Pasuruan 130 dikurangi 72 yaitu 58. Pabrik Kediri 110 dikurangi 100 yaitu 10. Kemudian kita mencari perbedaan kolom dari Kota Madiun 122 dikurangi 110 yaitu 12. Dari Kota Malang 90 dikurangi 72 yaitu 18. Kemudian didapatkan selisih terbesar yaitu 58 dan biaya terkecil yaitu
72. Kemudian kita hilangkan baris Pasuruan. Setelah dihilangkan baris Pasuruan, didapatkan tabel sebagai berikut, di mana kapasitas dari masing-masing pabrik sebesar pabrik Surabaya sebesar 50, pabrik Kediri sebesar 60. Lalu permintaan dari setiap kota didapatkan dari kota Madiun sebesar 60, dari kota Malang sebesar 50. Nah, setelah itu didapatkan perbedaan baris. Perbedaan baris dari pabrik Surabaya 122 dikurangi 90 sebesar 32. Perbedaan baris dari pabrik Kediri 110 dikurangi 100 sebesar 10. Lalu didapatkan perbedaan kolom dari kota Madiun 122 dikurangi 110 sebesar 12, dari kota Malang 100 dikurangi 90 yaitu sebesar 10. Lalu didapatkan selisih terbesar yaitu 32 dan biaya terkecil 90. Lalu dipilihlah Surabaya Malang sebesar 50 dan kita hilangkan kolom Surabaya. Nah, ini adalah tabel terakhir setelah kita menghilangkan kolom Surabaya, di mana didapatkan kapasitas sebesar 60 dan permintaan dari kota Madiun sebesar 60 juga. Maka pilihan Kediri Madiun sama dengan 60. Pada tabel alokasi, yaitu dari pabrik Surabaya ke Kota Malang sebesar 50, dari pabrik Surabaya ke Kota Probolinggo sebesar 50, dari pabrik Pasuruan ke Kota Malang sebesar 70, dari pabrik Kediri ke Kota Madiun yaitu sebesar 60. Dengan kapasitas dari pabrik Surabaya yaitu 100, kapasitas dari pabrik Pasuruan yaitu 70, dan kapasitas dari pabrik Kediri yaitu 60. Dan permintaan dari Kota Madiun yaitu 60, permintaan dari Kota Malang yaitu 120, permintaan dari Kota Probolinggo yaitu 50. Sehingga didapatkan fungsi tujuan yang minimum yaitu 50 dikali 90 ditambah 50 dikali 100 ditambah 70 dikali 72 ditambah 60 dikali 110, didapatkan hasil yaitu 4.500 ditambah 5.000 ditambah 5.040 ditambah 6.600, sehingga didapatkan hasil terakhir yaitu sebesar Rp21.140. Selanjutnya pengujian biaya transportasi. Yang pertama segi 4 Pasuruan Madiun melewati jalur Pasuruan Madiun minus Pasuruan Malang plus Kediri Malang minus Kediri Madiun, didapatkan hasil 48. Selanjutnya segi 4 Pasuruan Probolinggo dengan jalur Pasuruan Probolinggo minus Surabaya Probolinggo plus Surabaya Malang minus Pasuruan Malang, didapatkan hasil 98. Selanjutnya segi 4 Kediri Probolinggo dengan jalur Kediri Probolinggo minus Surabaya Probolinggo plus Surabaya Malang minus Kediri Malang, didapatkan hasil 48. Selanjutnya segi 4 Surabaya Madiun dengan jalur Surabaya Madiun minus Surabaya Malang plus Kediri Malang minus Kediri Madiun, didapatkan hasil 22. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan mebel tersebut sebaiknya mengirim produk dari pabrik Surabaya ke Kota Malang sebesar 50 set, pabrik Surabaya ke Kota Probolinggo sebesar 50 set, pabrik Pasuruan ke Kota Malang sebesar 70 set, pabrik Kediri ke Kota Madiun sebesar 60 set, karena akan memberikan total biaya pengangkutan yang minimum yaitu sebesar Rp21.140. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai Transportation Focus Approximation Method. Terima kasih apabila ada salah kata maupun perbuatan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.